semua yang terjadi perusakan semua yang ada di Eropa itu ya disebabkan oleh pendatang-pendatang Islam dari negara-negara Islam. Yang notabene negara-negara kaya Islam sendiri nggak mau menerima mereka. Itu kan pertanyaan besar. Nah, untuk kejadian Gaza ini tidak ada satu negara pun yang mau menerima pengungsi Palestina kecuali Indonesia. Ya biarin aja. Indonesia terlalu naif atau sok-sokan, kita nggak tahu tujuan Prabowo apa. Hello? Oke, cukup bagus ya tadi ya. Ada Ursula ini mau dilengsarkan ya. Ursula pimpinannya EU ya. Pimpinannya EU mau dilengsarkan karena korup. Dan jelas sudah dibeli sama Islam. Jadi semua tadi ya, sama maksud si Meloni tadi kan marah kan sama si Ursula. Karena ada banyak sekali suap dan diskriminasi. Jadi yang tidak mau ngikutin ininya parlemennya Ursula itu tadi langsung disingkirkan, dan akhirnya Italia bilang kita keluar aja dari EU. Belanda juga sama ya, si Geert Wilders ya. Nah, nanti tanggal 28, tanggal 29 Oktober kita ada pemilu ya di Belanda. Saya tentu saja Verkiezingen namanya, Verkiezingen. Tentu saja saya akan pilih Geert Wilders ya. Nah, kita kembali ya. Saudara, ini kita nggak main-main ya. Terjadinya perang salib di Eropa ini sudah terjadi ya. Satu-satu ya. Dari Islam juga mulai melawan ya. Udah orang-orang Kristennya juga ngelawan. Kamu kira ini apa cuman basa-basi? Enggak ya. Karena dua-duanya, yang Islam yang merasa sudah membayar ke pemerintah sudah nyogok, ya kan? Beberapa polisi kan disogok kan sama orang-orang Islam ini kan. Beberapa politikus. Tetapi orang Kristennya merasa kami yang punya negara ini. Ya kan? Nggak urusan. Sehingga waktu kemarin itu ditangkepin di Amsterdam itu kan yang banyak yang demo anti imigran Islam kan. Ditangkepin. Tambah ngamuk lagi mereka. Bahkan mobil polisinya segala macam. Ya akhirnya ngamuk merekanya. Ya kan? Nah memang ada beberapa aparat, beberapa oknum yang disogok ya sama Islam. Dan mereka tahu karena pernah kejadian sebuah partai politik di Belanda itu ditutup, ya dibubarkan karena korup sekali, isinya orang-orang Turki sama Maroko di sana. Dan ini cukup membuat marah, ya cukup membuat marah, cukup membuat marah warga Belanda karena korup, ya nggak clear. Nah partai Deng salah satunya adalah partai Deng itu partainya orang-orang Turki ya di situ sama Maroko, ya itulah. Nah apa yang akan terjadi kalau sampai terjadi perang salib ini? Ya tentu saja sama seperti Madura sama Dayak, ya Maduranya harus ngungsi. Kan, kalau sampai pemerintah ini ignore, ya sama seperti si Macron ini ya lihat ya, Macron sama Starmer kan ignoring kan. Yang terjadi adalah ngeri sekali, Starmer lagi jalan dicaci maki ya sama rakyatnya sendiri, dicaci maki dilemparin gitu ya si Starmer ini. Jalan dicaci maki ya. Satikan juga lagi jalan dicaci maki sama rakyatnya sendiri. Oh itu bisa nanti kayak kejadian kayak di ini ya, di mana tuh Hungaria kemarin ya, yang perdana menterinya itu dimasukkan ke tempat sampah itu ya. Bisa terjadi loh, jangan main-main loh kalau mereka udah marah ini. Waduh, rakyat Eropa ini dan itu yang terjadi ya. Kalau misalnya ya Indonesia ini ya, kalau misalnya Indonesia mau gereja-gereja mau bertobat, seharusnya Indonesia lah yang pertama kali mengalami revival. Sayang ya, untuk bisa ke sana itu Indonesia itu sudah pendeta-pendeta ini sudah keenakan, ya sulit. Ya saya sudah melihat, saya banyak memantau pendeta-pendeta ini sulit ya untuk bertobat. Sulit pendeta-pendeta Indonesia. Maka itu saya menghimbau Anda ya jemaat-jemaat tinggalkan aja.
daripada kamu nanti masuk neraka bareng-bareng sama pendetamu. Ya, belajarlah dari saya, Joseph Paulusan. Ya, dan yayasan-yayasan yang kita bangun dari Gereja Hagios Internasional. Kita mementingkan kesejahteraan jemaat daripada kesejahteraan pendetanya. Ya kan? Bahkan saya saja ikut nyumbang loh ke Yayasan Damaris. Ya kan, ke yayasan-yayasan kita untuk pelayanan-pelayanan kita sendiri. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana pendapat, kesan Anda dan pendapat Anda, opini Anda tentang perang salib abad ke-21 di Eropa? Apakah yang terjadi dan bagaimana yang terjadi, dan kalau kita melihat bagaimana seriusnya orang-orang Eropa dan gereja, ya termasuk kita sendiri ya, kita sendiri juga serius ya, kita komunitas kita ini malah hampir tidak ada orang Indonesianya, komunitas kita ini orang-orang imigran semua ya, dan orang Belanda, ya orang Belanda dan imigran, orang-orang dari jalan yang kita injilin, bukan dari gereja lain yang kita ambil, tapi benar-benar dari jalan, ya. Silakan teman-teman yang sudah jadi co-host dan host, silakan boleh mulai ya, raise hand dulu ya. Kalau yang belum jadi, yang bukan co-host boleh raise hand. Yang host Anda bisa masuk kapan saja ya, untuk bisa diskusi. Silakan. Kita semua kan udah lihat nih in the last 2 days, lihat video pembunuhan sadis oleh Hamas ya kan. Kata mereka sih ini orang-orang yang kolaborasi dengan Israel. Itulah Islam, ya kan? Bisanya membunuh, ya kan? Dan memperkosa. Jadi Eropa dan Amerika udah bangun, melihat, matanya udah melek. Tapi saya nggak ini ya, nggak tahu gimana nih posisi orang-orang Australia kok nggak ada suara. Pajakan Eropa sama Amerika, ya kan? Jadi semua yang lagi protes-protes itu from the river to the sea itu harus lihat video itu. Cuma yang mereka malu, apa yang mereka bela, apa yang mereka proteskan itu adalah orang-orang yang ini evil doer, orang-orang pekerja-pekerja setan ya, untuk membela ideologi setan, ya kan? Juga yang membela ini agama-agama setan. Itu sadis banget ya. Terutama saya nggak ngerti kalau orang-orang LGBT ikut-ikut protes, free Palestine, bla bla bla. Kalaupun mereka di negara mereka dilempar dari gedung tinggi itu. Matanya ditutup, dilempar aja dari gedung tinggi. Jadi semua negara barat ini saya rasa bakalan akan deportasi semua yang non-citizen, ya, yang terutama semua yang asalnya dari negara-negara Islam atau agamanya Islam. Itu satu-satunya. Sekarang lagi ramai yang keras-kerasan juga, yang belakangan ini kan Itali. Jadi ini presiden cewek ini sampai dipuji sama si Trump. Dia satu orang pemberani juga. Jadi mereka boleh dikatakan mereka itu tidak ada tempat di negara-negara kafir. Ngapain mereka itu ngungsi tapi ke negara kafir? Terutama Amerika yang mereka label sebagai the great Satan. Jadi setan yang pas besar itu USA. Jadi dengan kebijaksanaan Trump ini kita semua setuju, ini semua harus diselesaikan. Amerika harus stop sebagai negara yang murah tangan, murah hati. Udah harus stop, ya kan? Jangan Indonesia. Nah terus kita nyambung lagi balik lagi ya, olahraga senam yang ditolak di Indonesia. Kalau saya bilang sih, negara-negara luar, terutama Israel, mereka harus mengumandangkan kalau bisa semua ada event-event internasional jangan diadakan di Indonesia. Satu, kedua,
kalau bisa Indonesia apa ini atlet-atlet Indonesia juga harus di ban di semua international event competition, ya kan? Soalnya mereka ngeban Israel untuk bertanding di Indonesia itu bukan lain dan cuman hanya satu kebencian yang tidak bisa dijelaskan, satu kebencian terhadap mungkin agama Yahudi, satu kebencian dengan suatu suku Israel. Jadi kita semua bisa angkat topi, ini negara-negara Eropa yang udah mulai berani, ya, macam Belanda, Jerman, dan sekarang Italia. Nah, kalau Inggris si Starmer sama si Macron Prancis ini, ya, ini satu tanda tanya besar. Apakah mereka berani? Tapi mereka udah melihat semua kekacauan di Eropa, semua yang terjadi, perusakan semua yang ada di Eropa itu ya disebabkan oleh pendatang Islam dari negara-negara Islam. Yang notabene negara-negara kaya Islam sendiri nggak mau menerima mereka. Itu kan pertanyaan besar. Nah, untuk kejadian Gaza ini tidak ada satu negara pun yang mau menerima pengungsi Palestina kecuali Indonesia. Ya biarin aja, Indonesia terlalu naif atau sok-sokan, kita nggak tahu tujuan Prabowo apa. Tapi yang kita tahu semua negara tetangga mereka sendiri seperti Jordan, Mesir pun nggak mau menerima mereka. Kan itu satu pertanyaan besar, kenapa? Tapi Indonesia sok-sokan katanya mau menerima. Silakan, terserah. Itu aja deh catatan saya hari ini. Thank you. Yang lain lanjut. Oldere. Ya, ini di layar Anda ini yang sebelah kiri adalah aktivitas kita memberi makan ya. Kasih memberi makan itu tidak akan pernah gagal ya. Kita mengundang gereja-gereja untuk turut serta ya untuk memberi makan Indonesia. Viralkan ya, saudara ya, bantu ya Instagramnya Damaris Pancasila. Oke lanjut, siapa mau nyusul?